Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sholihin, para guru, para tokoh, para sepuh, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, wa nakhussu bidzikri Ketua DKM guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Doktor Shodikin Zarkasi beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dipanjangkan umur untuk selalu taat kepadanya. Semoga yang sakit di antara kita dan keluarga Allah sembuhkan dan sehatkan. Yang punya urusan Allah mudahkan. Kita semua bisa ziarah ke Haramain. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita puasa nyampe akhir Ramadan, hajat-hajat Allah kabulkan. Wabil khusus yang punya utang dilunaskan sebelum lebaran. Amin ya rabbal alamin. Kita ini semua punya utang, termasuk yang di depan. Baik jamaah rahimakumullah, tema kita ringan, yaitu adalah Ramadan meningkatkan kesolehan personal dan sosial. Pertanyaan sebelum masuk. Puasa bulan Ramadan itu diwajibkan saat di Mekah apa di Madinah? Monggo nih ya. Berarti Ramadan itu dipilih oleh Allah untuk diwajibkan bulan puasa, itu dipilihnya di Madinah. Tahun keberapa? Kedua Hijriyah. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, jadi ayat puasa 183 dan rentetannya itu oleh Allah diturunkan tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Berarti tahun ini, saat ini, puasa Ramadan itu sudah masuk tahun keberapa? Jangan salah hitung, ngulangin angka, nggak boleh. 1443. Itu namanya ngurangi angka. Tahun kedua Hijriyah, bulan Sya'ban Ramadan diwajibkan. Gak boleh ngurangi angka itu. Ya, yang betul 1444, karena tahun kedua Hijriyah sudah wajib, yang tidak wajib tahun pertama. Jelas ya? Mudah-mudahan cara ngitungnya nggak ikut di sana. Jelas? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya sebelum masuk ke soleh ini. Kenapa kok diwajibkannya di Madinah tahun kedua Hijriyah, kok tidak di Mekah? Pertanyaan sederhana, kalau ada orang nanya sama kita, apa jawabannya? Sederhana jawabannya, karena Nabi saat di Mekah 13 tahun fokus untuk penguatan dan pembinaan keimanan. Jelas? Jadi Nabi 13 tahun di Mekah itu fokusnya tentang keimanan, supaya dibina, supaya diperkuat. Makanya sholat saja yang ibadah pertama dan utama setelah syahadat dalam rukun Islam, itu diwajibkan 6 bulan sebelum hijrah atau setahun sebelum hijrah. Berarti yaitu tahun ke-13 kenabian, itu sholat. Sedangkan puasa berarti tahun 15 kenabian. Karena Nabi fokus untuk memperkuat dan melakukan pembinaan keimanan. Kenapa? Karena ibadah puasa itu bukan ibadah yang ringan, tapi ibadah yang berat. Coba, puasa itu ringan apa berat? Berat, nggak ringan. Biasanya ngopi di pagi hari, ngeteh, sarapan nasi uduk, Ramadan masuk tiba-tiba harus ditinggalkan. Berat apa ringan?
Di siang hari sambil minum jus, ngopi, makan siang, tiba-tiba ditinggalkan. Yang masih muda dan oke, yang punya pasangan habis sholat subuh, kadang nitip kaki dan selanjutnya. Jelas? Oh iya, nitip kaki ke istrinya. Setelah Ramadan nggak boleh lagi nitip-nitip kaki. Itu berat. Bukan berat sekali. Bukan ringan. Oleh karena itu dibina dulu iman. Setelah iman kuat baru dipanggil ya ayyuhalladzina Nah, jadi nggak sembarangan ayat ya ayyuhalladzina amanu, karena proses tentang dakwah di Mekah, urusan membina memperkuat iman selesai. Makanya orang-orang yang beriman itulah yang bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Kalau sekedar Islam tidak beriman, tidak bisa. Makanya berat. Oke, kita cek lagi beratnya di mana. Ayat kutibah alaikumus siyamu, kutibah alaikumul kisosu, kutibah alaikumul kitalu. Sama tuh. Berat apa enggak perang? Kisos berat apa enggak? Berat. Sama-sama kutibah ya. Kutibah alaikumus siyamu, kutibah alaikumul kisosu, kutibah alaikumul kitalu. Sama. Perang berat, kisos berat. Berarti puasa juga berat. Contoh, kalau berat kan perlu persiapan. Orang dulu kalau mau ikut perang dengan Rasulullah, pertama harus sehat badannya. Kalau badannya enggak sehat, kira-kira berangkat perang apa enggak? Inggir. Sampean kalau sakit di Ramadan puasa enggak? Sama kan? Nah ini, kalau sakit mau ikut perang Rasulullah, berangkat perang apa enggak? Enggak. Kalau di bulan Ramadan sampean sakit, puasa apa enggak? Hah? Puasa apa enggak? Enggak, saya nanya puasa apa enggak? Kalau ayatnya wa antasumu khairul lakum. Ya, pertanyaannya sampean puasa apa enggak kalau sakit? Hah? Enggak percaya saya. Jelas maksudnya ya? Loh, namanya juga sakit. Jelas maksudnya? Jelas? Oh iya, enggak puasa kan? Oke. Yang kedua, orang sehat badan. Enggak sehat pikiran, ruh, hati, jiwanya. Berangkat perang apa enggak? Enggak berangkat, karena dia penakut. Orang munafik itu sehat-sehat apa sakit? Badannya sehat, tapi hati, ruhnya, jiwanya sakit. Berangkat perang apa enggak? Enggak. Sekarang, orang ngaku Islam, badannya sehat, pikirannya sakit, jiwanya sakit. Puasa apa enggak? Banyak lihat. Berarti banyak orang kelihatan di luar sehat badan namun sakit. Wah, itu benar kan? Sama berarti ya? Sama. Sakit berarti berat puasa ini. Oleh karena itu perlu persiapan. Perang itu perlu persiapan modal apa tidak? Perlu. Buat bekal, buat beli persenjataan, buat beli kendaraan. Dulu, sekarang bisa triliunan. Berangkat jadi perang apa enggak ada modal. Nabi aja sampai ngutang pengen beri kendaraan sama persenjataan. Jelas. Sampean kalau mau masuk bulan Ramadan enggak punya uang, semangat apa enggak? Kurang semangat. Jadi Ramadan itu bulan berkah biar nerima, bukan memberi. Oleh karena itu, Ramadan ini sebetulnya oleh Allah dijadikan sebagai bulan puasa, bukan bulan yang lain. Meskipun Ramadan sudah ada sebelum perintah puasa, puasa ini sudah ada di umat-umat dulu sebelum diperintahkan ke Nabi kita, tapi Allah ingin supaya kita menjadi hambanya yang soleh. Soleh secara personal hablum minallah, soleh secara sosial hablum minan nas. Mari kita cek solehnya. Ketika kita dipanggil wahai orang beriman suruh puasa, puasa apa enggak? Puasa. Itu namanya soleh.
puasa ini berhubungan dengan Allah apa dengan manusia? Puasanya dengan Allah. Sampean kan minum apa enggak ada orang, itu kan tahu urusannya dengan Allah. Jelas? Oke. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, puasa itu aku sendiri yang akan membalasnya. Menariknya puasa ini karena hablum minallah bukan hablum minannas puasanya, enggak ada orang riya puasa. Ada orang riya puasa? Siapa yang riya puasa? Tidak ada. Pura-pura biar ketahuan puasa. Yang di depannya juga puasa. Ustadz, biar ketahuan puasa. Loh, yang ngomong di depannya juga lagi puasa. Orang kalau sholat berpotensi riya, pamer. Ya, entah pakaian, entah suara, apalagi yang jadi imam. Itu berpotensi riya. Ya, yang jadi imam itu berpotensi riya. Jelas? Kalau sendiri baca Al-Kautsar sama Kulhu, kalau pas ngimamin bacanya surat panjang. Enggak, saya bilang berpotensi, enggak bilang riya. Jelas maksudnya ya? Berpotensi. Oke. Orang sedekah itu berpotensi riya apa enggak? Berpotensi riya. Buktinya takut riya. Kalau Jumatan itu kotak amal jalan ditutup semua kan? Itu karena takut. Kenapa? Kecil. Itu kalau gede mah nunggu dulu lewat, nah baru masuk. Berpotensi riya. Haji berpotensi riya apa tidak? Nih, haji 3 kali. Ya, jelas? Oke. Kemudian umroh berpotensi riya apa tidak? Berpotensi. Kemudian kurban berpotensi riya apa enggak? Berpotensi. Meskipun bilang ini dari siapa? Hamba Allah. Kalau ada yang nanya, bilang dari saya. Bilang dari saya. Jelas maksudnya. Itu ya. Tapi kalau puasa, riyanya di mana? Ada enggak? Nah, makanya beruntunglah puasa dijadikan bagian ibadah oleh Allah untuk kita pas bulan Ramadan, karena kita tidak ada potensi riya. Insya Allah puasanya aman, pahalanya aman. Jelas? Oke. Sekarang di mana juga letak kesolehannya? Monggo kita cek. Sebelum Ramadan tidak sedikit orang yang sholat 5 waktunya bolong. Tapi pas bulan Ramadan penuh semua sholatnya. Benar nggak? Di luar Ramadan orang sholatnya full tapi jarang jamaah ke masjid. Pas Ramadan masjid penuh. Benar nggak? Ini penuh nih. Jelas ya? Artinya Ramadan itu disediakan oleh Allah biar kita ini menjadi pribadi yang soleh. Yang tadinya jarang jamaah, sepas Ramadan rajin berjamaah. Yang sebelum Ramadan jarang baca Quran, pas Ramadan sudah sering baca Quran. Sebelum Ramadan itu jarang melakukan kebaikan, pas Ramadan banyak melakukan kebaikan. Sekarang kesolehan sosialnya. Mari kita cek hebatnya Islam nih. Bagi orang yang tidak sanggup lapar puasa Ramadan karena dia sakit-sakitan, karena dia lansia, maka sanksinya ngasih makan. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang tak sanggup puasa karena lansia, sakit-sakitan, kalau kamu nggak bisa lapar, kasih orang makan biar kenyang. Jelas? Itu berarti kesolehan sudah ndak bisa puasa, tetap biar menjadi orang yang soleh disuruh ngasih makan. Sanksi berikutnya, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Ya. Sanksi pertama, itqu raqabatin mu'minatin, harus merdekakan budak. Merdekakan budak itu urusan sosial apa personal? Urusan kemanusiaan apa bukan? Nabi dulu ketika dapat wahyu
Yang pertama kali menjadi bagian dari target adalah perbudakan. Adalah makanya banyak budak-budak dibebaskan waktu di awal-awal datangnya termasuk Bilal bin Rabah. Jelas? Sampean mau diperbudak? Tidak ada, karena semua orang oleh Allah diberikan kebebasan, terlahir dalam keadaan merdeka. Itulah kesalehan sosial. Melanggar satu hari siang Ramadan, berhubungan badan dengan istri, harus merdekakan budak. Mahal. Kalau nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sanksinya. Kenapa? Biar tahu rasanya lapar. Jelas? Sehari melanggar, sanksi urutan nomor 2, puasa 2 bulan berturut-turut. Biar tahu rasanya lapar 2 bulan. Saudara kita yang fakir, yang miskin, kekurangan, itu kelaparan. Kita kelaparan enggak? Enggak, cuma nahan lapar. Saudara kita yang tak punya dan kekurangan, enggak tahu kapan makan, enggak tahu makan apa. Kalau kita tahu kapan akan makan, menunya tahu apa yang akan dimakan. Jelas? Nih, kalau mereka saudara kita kelaparan, kita cuma nahan lapar. Mereka enggak tahu kapan akan makan, kita tahu kapan akan makan. Mereka enggak tahu akan makan apa, kita tahu apa yang akan kita makan. Makanya harus ada kesatuan rasa, sama-sama lapar. Kalau melanggar puasa 2 bulan berturut-turut, enggak sanggup ngasih makan 60 orang miskin. Ngasih makan 60 orang miskin. Suruh siapa melanggar, enggak mau lapar-lapar? 60 orang miskin. Itu semua kesalehan sosial. Maka dari itu, mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kesolehan personal dan kesolehan sosial. Kenapa? Karena umat Islam lahir di bulan Ramadan. Percaya enggak? Umat Islam itu lahir tepat di bulan Ramadan. Karena wahyu pertama turun, Iqra, di bulan Ramadan, tepatnya Lailatul Qadar. Ketika wahyu turun berarti Islam datang. Ketika Islam datang, ada yang beriman, disitulah lahirnya umat Islam lahir di bulan Ramadan. Umat Islam lahir di bulan. Orang kalau pas di tahun kelahirannya, kira-kira berbuat baik apa buruk? Berbuat baik. Makanya Ramadan itu sebetulnya adalah bulan kelahiran umat Oleh karena itu, kita harus sadar umat Islam semuanya adalah saudara. Harus bersatu, karena yang dipanggil, hai orang-orang beriman. Mau orang Afrika, mau Asia, mau Amerika, mau Eropa. Kalau dipanggil orang beriman, sama. Jelas? Mau yang RT, yang RW, yang lurah, gubernur, presiden, sama. Kalau beriman. Nanti mentang-mentang presiden puasanya boleh setengah hari. Mentang-mentang gubernur bolehlah sampai asar. Boleh nggak? Nggak boleh. Semuanya sama. Disitulah kemudian disebutkan dengan wahdatul ummah al-islamiyah, persatuan dan kesatuan umat Islam. Maka mari di bulan Ramadan ini kita renungkan, karena kita lahir di bulan Ramadan. Maka saudara kita semua yang seiman itu juga lahir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Amin. Terakhir, karena udah kelamaan nih. Tadi pesannya 30 soalnya. 30 menit. Terakhir nih, kata Nabi, rogimah anfu rajulin, rugi seseorang. Ata alaihi Ramadan, yang kedatangan bulan Ramadan. Summan salakho, Ramadan lalu gitu aja. Falam yufar lahu, dia nggak dapat ampunan. Rugi itu orang tuh. Tiap tahun Ramadan mendatanginya, tapi Ramadan berlalu begitu saja, tahu-tahu Lebaran, ternyata dia nggak dapat ampunan. Rugi. Padahal di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka apa ditutup? Pintu neraka dibuka apa ditutup?
Padahal sudah jelas, yaitu futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, kita masuk apa numpang lewat? Bener nih. Masuk apa numpang lewat? Oh, alhamdulillah. Pintu neraka dikunci. Masih banyak orang maksa masuk neraka lewat jendela. Loh, bener nggak? Kan kata Nabi ini. Loh iya, ini kata Nabi. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam. Ramadan kalau datang pintu surga dibuka semua. Cuma banyak orang numpang lewat. Pintu neraka dikunci. Cuma masih banyak orang maksa pengen masuk neraka lewat jendela. Bener nggak? Banyak kan? Nah ini kan rugi. Sudah dikunci. Masih juga sudah dikunci, maksa pengen masuk neraka lewat jendela. Jelas maksudnya? Insya Allah kita enggak lah, aman. Amin ya rabbal. Nah, saya kira itu mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi, meningkatkan kesolehan personal, meningkatkan kesolehan sosial. Karena maksiat-maksiatnya orang di bulan Ramadan harus dia berbuat baik yang disebut dengan zakat fitrah. Semaksiat-maksiatnya orang, ya, di ujung Ramadan harus jadi orang yang soleh, yaitu bayar zakat fitrah. Cuma zakat fitrahnya harus tahu diri. Masa kalau ART cuma 3 kilo, anggota dewan 4 kilo? Jelas? Masa kalau yang UMR 3,5 liter, yang bos juga setengah liter? Jelas? Masa yang orang bawah 3,5 liter, yang Pak Lurah 3,5 liter? Itu menunjukkan tipisnya iman. Jelas? Nah, oleh karena itu, mari yang kaya jangan sama zakat fitrahnya sama yang pas-pasan. Jelas? Harus anggota dewan 1 kepala sekintal, nah, itu baru. 1 ton baru. Jelas? Nah, ini masa bayarnya sama. Mudah-mudahan ada peningkatan kesolehan sosial kita. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.